بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesehatan kepada kita dan juga memudahkan kita untuk menuntut ilmu, karena menuntut ilmu adalah bagian yang wajib untuk setiap kaum muslimin. Beliau bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu syar'i wajib untuk setiap kaum muslimin, dan inilah yang harus kita fahami. Dan juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga di negeri kita ini dengan usaha-usaha yang ada dari pemerintah, Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat yaitu wabah ini. Tidak lupa kita meningkatkan pula amal-amal yang soleh. Jangan lupa berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan ikhtiar kita, berdoa kita kepada Allah, beribadah kita kepada Allah, dan juga usaha duniawi, Allah Ta'ala yaitu mengangkat musibah ini kepada kita semuanya dan juga kepada kaum muslimin. Selanjutnya melanjutkan pembahasan kita pada waktu setengah bulan yang lalu di Masjid Al-Ansor Kerumasan, bahwasanya kita wajib mentaati waliul amri yang sah, yang mereka itu adalah orang Islam, dan kewajiban ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mewajibkan kita. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kita untuk mentaatinya selagi kita tidak diperintah kepada maksiat. Apabila diperintah pada maksiat, tetap kita tidak boleh keluar, namun kita tidak mendengarkan dan juga tidak mentaatinya. Tetapi perintah yang mubah dan perintah yang membawa maslahat dunia kita,
atau lebih daripada itu agama kita, wajib kita untuk mentaatinya. Kemudian kemarin telah dibahas pula halaman 99 yaitu nomor 159 bahwasanya kita telah membaca beberapa baris. Wala tad'u alaihim, kita tidak boleh mendoakan jelek kepada mereka. Ya, apabila doa jelek ini dikabulkan oleh Allah Ta'ala, maka jeleknya pemimpin maka akan menjadi rusaknya umatnya pula. Nah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan suku Taus. Suku Taus ini yaitu mendalimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan didoakan jelek, padahal sudah jelas mendaliminya. Maka beliau berdoa, Allahumma hdi Tausan fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk suku Taus karena mereka itu tidak mengerti. Jadi begitu indahnya lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ketika malaikat yang menjaga gunung datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya diperintah oleh Allah Ta'ala untuk mendatangimu. Mau diapakan umatmu yang mendalimi dirimu? Malaikat ini menawarkan pada beliau, maka beliau mengatakan jangan ditimbakan musibah. Saya masih berharap anak cucunya bisa masuk Islam. Inilah keistimewaan yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi suri tauladan bagi kita. Jadi kita ini memang diuji oleh Allah dengan sekian banyak ujian. Maka upayakan kita bagaimana senantiasa dalam salat kita, malam kita maupun khutbah kita menyertakan agar pemimpin kita di Indonesia ini dan juga kaum muslimin seluruh dunia selalu mendapatkan taufik dan hidayahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan. Falladzina yad'una ala wulati umuril muslimin, maka orang-orang yang mendoakan jelek kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin, laisu ala madhabi ahli sunnah wal jamaah, tidaklah mereka ini mengikuti pendapatnya, madhabnya ahli sunnah, bukan ahli hadis, wal jamaah bukan ahli sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika alladzina la yad'una lahum, demikian juga orang yang tidak mendoakan kebaikan kepada mereka. Kalau kita didoakan baik senang, bagaimana kita tidak mendoakan orang yang jelek menjadi baik? Karena kebaikan ini ada di tangan Allah. Yuqallibu may yasha, Allah membolak-balikkan hati seseorang. Wa hadza alamatu anna indahum inkhirafan an aqidati ahlussunnah wal jamaah. Orang yang enggan tidak mendoakan baik kepada pemimpinnya itu tanda mereka ini orang yang menyimpang, yang menyeleweng, yang menjauhi, yang tidak senang dengan akidah ahlussunnah wal jamaah. Kan itu antum lihat orang ahlussunnah wal jamaah, subhanallah, di mana saya berada selalu menyejukkan hatinya, tidak membuat satu gerakan-gerakan yang menjadi yaitu resahnya umat. Tetapi kesalahan-kesalahan itu dinasihati dengan baik. Selanjutnya, wa ba'duhum yunkiru 'ala alladhina yad'una fi khutbatil jum'ati liulatil umuri, maka sebagian mereka yaitu ahli sunnah mengingkari orang-orang yang mendoakan jelek pada waktu khutbahnya untuk ulatul umur. Nah, tidak boleh tetapi bagaimana para khutbah menyertakan dirinya pas saat kumpulnya kaum muslimin pada hari Jumat yang itu adalah rajanya hari yang terkabulkan doa, bagaimana serempak di dalam khutbahnya selalu menyebut, ya Allah ampuni
dosa-dosa pemimpin kami ya Allah, tunjukkan mereka kepada jalan yang benar. Wa yaquluna hadhihi muhatana, maka ada orang-orang yang sifatnya yang mendoakan baik kepada pemimpinnya, katanya ini pengecut. Mudahana, ini tuduhan bagi orang-orang yang sifatnya mendoakan baik kepada pemimpinnya. Dan itu kita rasakan sendiri. Pernah kami khutbah yaitu Masjid Al-Hilal Jalan Purwodadi. Ketika kita mendoakan baik, setelah selesai khutbah saya dicaci maki. Kamu kenapa mendoakan pemimpin agar baik? Itu adalah sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnahnya para sahabat. Maka orang-orang yang sifatnya tidak senang ya adanya perbaikan, itu adalah orang-orang yang sifatnya menyimpang. Tetap kita doakan, Allahumma aslih wulata umurina, ya Allah perbaikilah pemimpin-pemimpin kami ini. Allahumma waffiqhum lima fihi minal khairi, ya Allah berilah kemudahan mereka untuk menjalankan kebaikan. Dan juga wasolahil islami wal muslimin, yang perbaikan Islam dan juga untuk orang-orang Islam secara keseluruhan ya. Allahumma qarribhum, naam, Allahumma qarribhum, ya Allah dekatkan mereka, ahlul khairi, orang-orang yang baik, naam, wan nasihin, dan orang-orang yang menasihati mereka. Ini perlu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama para khatib, maka dia amini para jamaahnya. Hadza nifaqun, katanya ini orang munafik. Jadi mendoakan pemimpin yang baik pada waktu khutbah oleh mereka orang-orang Khawarij, ini orang munafik, naudzubillah min dzalik. Orang munafik tidak mendoakan yaitu baik, mendoakan jelek. Hadza tazallufun, ini adalah plan katanya. Subhanallah, maha suci Allah. Hadza madhhab ahli sunnah wal jamaah, ini adalah prinsipnya, madhabnya ahli sunnah wal jamaah, selalu mendoakan baik atasannya. Karena orang-orang yang banyak kerja di masyarakat yang itu adalah waliul amri. Walaupun ulama punya ilmu tapi tidak setingkat amal mereka. Bayangkan ada huru-hara yang lain yang turun bukan ulama dulu, tetapi mereka-mereka yang Allah Ta'ala amanati kekuatan dan juga keamanan, dan itu telah menjadi bukti. Maka ketika kita menjumpai penyelewengan mereka, kita mohon kepada Allah, ya Allah berilah petunjuk mereka. Bukankah kita setiap sholat memohon kepada Allah Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim? Nah, umum, ya Allah tunjukkan kami, bukan hanya satu, dan kita fahami. Jangan sampai kita ihdinas siratal mustaqim lalu hati kita, mulut kita memerangi mereka, ini keliru, menyimpang. Bal minas sunnati ad-du'a'u liwulatil umur, termasuk sunnah adalah mendoakan pemimpin-pemimpin yang sah dari kalangan kaum muslimin. Kita doakan. Bukankah Allah telah berfirman, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah ampunilah dosa kami, ya Allah ampunilah orang-orang telah mendahului kami. Nah, yang mendahului dimintakan ampun, bagaimana yang belum meninggal dunia. Sebagaimana kita senang apabila kita didoakan baik oleh saudara-saudara kita, padahal kita jasanya berapa dibandingkan mereka. Adapun mereka satu salah atau kezaliman itu urusan mereka dengan Allah. Bisa jadi Allah Ta'ala akan mengampuni mereka sebab banyaknya rintangan-rintangan, dan juga bisa jadi mengampuni mereka dengan musibah-musibah yang ada. Li'annahum, nah ini alasannya. Kenapa Ahlussunnah wal Jamaah selalu mendoakan baik kepada pemimpinnya? Li'annahum idza salahu salahan nasu. Sebab kalau orang tua ini baik, akan menjadi baik anaknya, istrinya, juga yang lainnya. Bagaimana dalam satu negeri yang kita jumpai banyak kejahatan-kejahatan, ya, yang itu membuat marahnya pemimpin.
Tidak mungkin seorang pemimpin akan menangkap orang tidak melakukan kejahatan. Justru karena banyak kejahatan, sibuk sehingga yang lainnya terkadang tidak terkendalikan, emosi atau yang lainnya. Inilah sifat manusia. Tetapi kita tetap mendoakan baik kepada mereka. Fa anta tad'u lahum bis salahi wal hidayati wal khair, maka engkau wahai ahlussunnah doakan pemimpin-pemimpinmu ini agar menjadi baik, mendapatkan petunjuk dan menjadi orang yang lebih baik. Subhanallah. Ya. Wa in kana indahum syarrun, sekalipun mereka itu punya kejelekan, punya kejahatan. Karena kita juga berdosa. Bayangkan kita ngurusi anak, orang istri masih banyak dosanya. Bagaimana dengan mengurusi umat? Fahum madamu alal Islam, selagi mereka masih beragama Islam, fa indahum khairun, masih ada baiknya. Ya, masih ada baiknya. Alhamdulillah, yaitu hari raya, siam, yang lainnya, kurban, ya mengatur. Coba bayangkan kalau tidak ada ulil amri, tidak mungkin kita akan bisa haji, tidak mungkin kita akan bisa umroh. Nah, didukunya, ya begitu, tidak mungkin. Ya, itu satu negara akan berhubungan dengan pribadi kita, tapi hubungan dengan antar kepala negara. Ya. Fama damu yuhakimuna asyar'a, selagi mereka berhukum syar'i. Adapun karena kesalahan yang tidak tahu, semoga Allah Ta'ala mengampuninya. Wa yuqimunal hudud, dan mereka menegakkan hukum-hukum. Wa yasunul amna, dan mereka menjaga keamanan dalam satu negeri. Wa yamna'unal udwana anil muslimin, dan mereka menghalangi pula musuh-musuh yang menyerang kaum muslimin. Ya. Wa yakufunal kuffara anhum, dan mereka menahan orang-orang kafir yang memusuhi kaum muslimin. Fahada khairun azim, ini adalah kebaikan yang banyak sekali. Maka fayud'a lahum min ajli dzalika, doakan mereka agar menjadi orang baik karena pekerjaan mereka yang baik untuk maslahah kaum muslimin. Wa ma indahum minal ma'asi wal fiski, adapun mereka yang melakukan kemaksiatan atau kefasikan, fahada ismuhu alaihim, maka itu dosanya kembali kepada mereka, bukan kembali pada diri kita, tidak. Karena ada ayat wala taziru waziratu wizra ukhra, tidak ada orang bisa menanggung dosanya orang lain. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a, masing-masing manusia maka akan dihisab dengan amalnya. Ya, dan Allah berfirman man 'amila shalihan fali nafsi, kita beramal saleh untuk diri kita, tidak ada orang yang amal kita dicuri oleh orang-orang yang zalim, tidak. Ya. Jadi di sini dijelaskan sekalipun mereka berbuat maksiat atau fasik, itu dosanya kepada mereka, bukan kembali kepada kita. Tapi kalau kita mendoakan baik, ya Allah berilah petunjuk mereka, dan dikabulkan doa kita, menjadi sebab baiknya yang lainnya. Walakin indahum khairun a'zamu, tapi mereka mempunyai kebaikan yang cukup besar, yang mengalahkan pribadi seorang, bahkan juga mengalahkan yaitu para ulama. Ya, karena apa? Ulama tidak bisa menghukum mereka, karena ulama hanya punya lidah, punya ilmu. Mereka dititipi oleh Allah Ta'ala kekuatan fisik, kekuatan senjata, dan juga yang lainnya, sehingga bisa memenjara mereka, menangkis kedoliman-kedoliman mereka. Bayangkan ketika ada kebakaran yang lain, ulama tidak bisa, karena tidak mempunyai alat. Mereka yang terjun. Kalau didoakan jelek, mereka menjadi jelek. Yang rugi bukan satu orang, semuanya rugi. Karena manusia ini banyak berbuat dosanya daripada berbuat baik. Mereka selalu kontrol, selalu yaitu awas-awas, selalu menginteli. Tidak mengapa, itu tugas mereka, untuk mencari orang-orang yang durhaka, untuk mencari orang-orang yang berbuat kejahatan. Bayangkan kita tidak pernah patroli jam sekian, jam sekian. Ini kebaikan jangan dilupakan. Ya.
Maka kita berdoa semoga mereka menjadi orang yang lebih baik. Oleh karena itu besok pada hari kiamat orang yang pertama kali mendapatkan naungan Allah Ta'ala imamun adil, imam yang jujur, imam yang adil. Walakin intahum khairun a'zamu, tetapi mereka memiliki kebaikan yang cukup besar. Wa yud'a lahum bil istiqamati, doakan agar mereka ini tetap istiqamah, karena hati ini di genggaman Allah. Wassalah, dan menjadi baik. Ini yang banyak dilupakan oleh manusia, bahkan oleh orang Islam sendiri. Maunya menggigit jari, panas hati dengan para pemimpinnya, maka tidak boleh. Ya, bahkan juga ada, kita disuruh bersabar atas kezaliman mereka, suruh bersabar. Dalam satu hadis, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Siapa yang melihat tingkah laku pemimpinnya yang dia tidak senangi, maka disuruh bersabar kita, bukan disuruh berontak. Itu hadis riwayat Muslim. Baca kitab Al-Imamah. Di dalam Sahih Muslim bab Kitabul Imarah, bab kepemimpinan. Nah, sebelum ada huru hara sudah 1400 berapa sekarang? 43 tahun beliau bersabda, ya, ternyata itu kenyataan-kenyataan kita lihat. Bagaimana kita mensikapi kezaliman, ketidakpuasan diri kita, maka sudah ada. Ya, kita tidak mengikuti sifulan-sifulan, tetapi kita kembali kepada hadis, kepada ayat Al-Quran. Inilah hikmahnya kita menuntut ilmu, mengaji agar peristiwa-peristiwa yang ada kita bisa menelaah dengan ilmu. Selanjutnya, fahadha madhabu ahli sunnah wal jamaah. Inilah prinsipnya, yaitu ulama sunnah, ahli sunnah namanya ahli hadis, wal jamaah yaitu orang yang, yaitu para sahabat, karena para sahabat bersatu. Amma madhabu ahli dhalal, adapun prinsip-prinsipnya orang-orang tersesat, kelompok khawarij dan yang lainnya, wa ahlul ardi wa ahlul jahli, dan orang-orang yang bodoh, lain lagi di sini. Fayarawna hadza minal mudahanati wat tazallufi. Mereka punya prinsip, orang ahli sunnah mendoakan baik pada pemimpinnya. Oh, ini pengecut katanya, menjilat katanya. Nah, padahal antum tahu, antum bisa lihat para ulama-ulama sunnah tidak banyak sebagai jadi pegawai negeri, bersabar, tapi mendoakan baik, bukan karena dikasih duit, tapi karena ini perintahnya dari Allah Ta'ala, perintahnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kebaikan orang punya ilmu, selalu lapang dada, memaklumi orang-orang yang berbuat jahat, bagaimana cara menanganinya menurut sunnah. Wala yad'una lahum, orang-orang bodoh, orang-orang yang dolal, prinsip-prinsip kelompok khawarij tidak mau mendoakan baik, bal yad'una alim, bahkan mereka mendoakan jelek, mencaci maki, menghibahnya ke sana kemari. Nah, tidak boleh. Kita harus bersabar, karena yang menguji kita ini Allah. Nah, kita akan diuji sampai di mana keimanan kita, keistiqomahan kita ketika Allah Ta'ala menghadapkan seorang pemimpin yang seperti ini umpamanya. Nah, makanya para ulama, kecurangan, kezaliman seorang itu sebab dosanya kita. Dosanya kita. Bayangkan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditaati oleh para sahabatnya, aman satu negeri. Tapi ketika beliau meninggal dunia, kemudian tidak ditaati yaitu pemimpinnya, yaitu seperti Khalifah Utsman bin Affan, timbul huru hara, bahkan dibunuhnya, ya, sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang terjadi apa? Yang terjadi kekacauan. Ya, kita harus bersabar.
dan upayakan kita tidak termudah untuk kepancing. Wal ghiratu laysat fi du'ai alaihim. Orang yang cemburu ingin menjadi kebaikan seorang, bukanlah kita mendoakan jelek kepada mereka. Wa in kunta turidul khairi, kalau kamu ingin berbuat suatu kebaikan pada orang, fad'u lahum bis-salahi wal khairi. Doakan mereka itu akan menjadi baik dan juga akan menjadi orang yang lebih baik. Bis-salah yang akan menjadi baik. Nah, ada orang mendoakan jelek pada anaknya, dikabulkan, yang celaka ibunya sendiri, bapaknya. Makanya ada hadis la tad'u ala auladikum. Jangan kamu mendoakan jelek kepada pemimpin, kepada anak-anakmu, anak sendiri itu. Ya, tetap kita mendoakan yang baik. Ya, karena berdoa puncaknya ibadah. Ya, berhasil kapan dan tidak itu urusannya Allah. Yang penting kita disuruh mendoakan dengan keikhlasan hati. Dan berilah contoh kita ini dengan amal yang baik. Kalau kita menjadi orang yang baik, insya Allah aman. Bayangkan dalam satu rumah, ketika dia anak-anak ini menjadi anak yang baik, mana mungkin orang tua akan marah, akan mukul. Tapi kadang kalau orang tua marah disebabkan karena anak-anak atau istrinya atau yang lainnya. Ini perlu kita pahami. Itu contoh dalam satu ruang lingkup yang pendek. Marah orang tua karena tingkah anak yang tidak baik. Tapi kalau anak menjadi orang yang baik, walaupun orang tua marah yang lain bisa teratasi. Karena Allah Ta'ala akan memberikan fitrah kepada manusia. Manusia itu senang dengan kebaikan. Walaupun hawa nafsu untuk menyerang kita, tapi kalau kebaikan tetap kita amalkan, kalah hawa nafsu. Fallahu qadirun ala hidayatihim. Allah mampu memberi petunjuk mereka. Waratihim ilal haqqi, dan Allah mampu untuk mengembalikan mereka menjadi orang yang baik. Bukankah banyak orang kafir lalu masuk Islam? Bukankah banyak orang maksiat lalu bertobat? Ya. Lihat, yaitu Umar bin Khattab, manusia yang paling galak, paling marah, paling keras, paling kuat kemarahannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi doa beliau, Allahumma faqihum fa innahum la ya'lamun. Allahumma ti qaumana fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kaum-kaum kami ini, karena mereka tidak tahu. Nah, akhirnya berbalik, orang yang keras dengan Islam ini malah masuk Islam, berbalik keras dengan orang kufar. Nah, inilah sejarah-sejarah yang harus kita pelajari dan untuk jadi contoh untuk kita semuanya. Demikian juga fa anta hal ya'ista min hidayatihim. Apakah engkau merasa putus asa mereka mendapatkan petunjuk? Mana mungkin dia mendapatkan petunjuk? Itu bayangan waswas syaitan. Bayangkan pembunuh 100 orang, Allah yang memberi petunjuk, tobat dia. Dan berapa banyak orang-orang kafir, para sahabat asalnya kufar, mereka mencaci maki beliau, memerangi. Allah memberi petunjuk. Dan Allah memberi petunjuk dengan mereka apa? Dengan nasihat. Beliau tetap terus berdakwah, sekalipun dikatakan gila, yang tetap Al-Quran disampaikan kepada mereka. Sehingga berapa banyak manusia masuk Islam bukan karena Rasulullah SAW kaya lalu masing-masing dikasih uang, tidak, tetapi karena hidayah. Al-Quran hudal linnas, Al-Quran hudal lil muttaqin. Nah, hudal linnas maknanya semuanya orang kita sampaikan dulu, karena tidak bisa orang akan melawan petunjuk Al-Quran. Disampaikan dulu. Dengan itu Allah Ta'ala akan memberi petunjuk seorang. Alhamdulillah, dakwah sunnah berkembang. Bukan karena yaitu masing-masing dikasih uang, dijanjikan ini jangan itu, tidak, tetapi karena ilmu. Nah, itulah dakwanya Rasulullah SAW dan para sahabat. Dakwah ilmu itu membuka hati, ya. Dan paling mudah sampaikan ilmu.
hadza qunutun min rahmatillah. Nah, maka putus asa itu dari rahmat Allah. Apakah itu demikian? Wa aidan ad-du'a lahum minan nasihah. Mendoakan mereka termasuk menasihati pemimpin. Jadi kita tidak mungkin susah kita atau sulit untuk berangkat ke istana umpamanya. Karena harus ada orang tertentu dan ada penjaganya pula. Tidak sembarang orang bisa ketemu. Tapi bagaimana kita mendoakan terutama pada waktu malam hari. Saat orang sedang tidur kita bangun saat Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Man yas'al yu'ta wa man yastaghfir yughfar. Siapa yang memohon maka Allah akan memberi. Siapa minta ampun maka Allah Ta'ala akan mengampuni mereka. Sisihkan waktu. Dan itulah para ulama sunnah yang selalu mendoakannya. Cuma tidak ada kekompakan, sebagian mendoakan jelek, sebagian mendoakan baik. Wa aidan nam ad-du'a lahu minan nasihah. Mendoakan baik ini termasuk menasihati pemimpin. Jadi kita tidak harus bersama-sama orang banyak mengadakan satu aksi bela ini bela itu, ya. Tapi upayakan kita masing-masing kaum muslimin melaksanakan perintahnya Allah, perintah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ad-dinu an-nasiha. Agama ini isinya nasihat, nuturi wong, menyuruh agar manusia berbuat baik ketika mereka belum berbuat baik, menegur, menghentikan orang agar berhenti dari perbuatan jahat tanpa pamrih apa-apa. Ya. Nah, karena apa? Allah telah menjadikan orang-orang yang punya ilmu, ya, lapang dada menasihati si fulan, menasihati secara umum atau secara khusus. Maka beliau mengatakan ad-dinu an-nasiha. Agama Islam itu isinya menasihati, bukan isinya teror. Kalau mereka memerangi ya diperangi. Tapi kalau tidak kita nasihati. Karena nasihat itu memberi kesempatan orang untuk berpikir. Mungkin sekarang, besok lusa, belum mungkin 1 bulan lagi. Berapa banyak orang masuk Islam setelah Rasulullah SAW meninggal dunia? Ya, ketika mereka mendapatkan hidayah, yang benar itu memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ad-dinu an-nasiha, ad-dinu an-nasiha diulangi 3 kali. Pentingnya kita menasihati, bukan teror. Ya, nah, inilah hadisnya. Nasihati diri kita, nasihati istri, nasihati anak, nasihati yang lain. Lalu qulna liman ya Rasulullah, kepada siapa kita menasihati ini? Qala lillah, maknanya kita menasihati harus karena Allah. Ya, menasihatinya bukan karena ingin pujian orang. Dan juga menasihati karena Allah, maknanya kita harus memerintah yang baik. Ya, meninggalkan kejahatan. Wali kitabi, dan kita harus melaksanakan mengamalkan kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mendakwakannya. Itu maknanya menasihati kitab, maknanya bagaimana kita menasihati diri kita, keluarga kita, orang secara umum dengan ayat Allah. Wali rasulihi, dan juga rasulnya. Ya, maknanya bagaimana kita mengikuti jejak beliau, mendengarkan apa yang disampaikannya, mengamalkan apa yang beliau amalkan, meninggalkan apa yang beliau tinggalkan. Wali a'immatil muslimin, dan nasihati pemimpin-pemimpin kaum muslimin dengan mendoakan baik. Nah, ya. Wa ammatim, dan semua orang-orang Islam. Subhanallah, inilah yang masih banyak dilupakan. Nah, lihat orang-orang sifatnya unjuk rasa tidak pernah membacakan hadis ini, karena hadis ini menghalangi mereka. Padahal hadis ini subhanallah riwayat Imam Muslim. Nasihat, ya, kita nasihati diri kita, keluarga kita, orang lain, dan juga para pemimpin, dan juga amatim, keseluruhan mereka.
Fahadha aslun azimun yajibut tanabbuhu lahu. Inilah pokok prinsip-prinsip yang sangat besar yang wajib kita perhatikan. Wa bi khassati fi hadhil azmina, wa bi khassatin khususnya fi hadhil azmina, pada zaman sekarang ini yang banyak fitnah. Ya, jangan lupa ketika berkhutbah, ketika menyampaikan taklim, ya, ketika pula kita sholat sendirian, ya, kalau ada kekompakan dari kita masing-masing kaum muslimin mendoakan kebaikan pada seorang, insyaallah menjadi baik. Karena itu janjinya Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, aku akan mengabulkan. Berikutnya, wala nanza'u yatan min ta'atihim, maka tidak boleh kita durhaka kepada pemimpin, ya, menjelek-jelekan, menyebarkan kekeliruannya. Kalau kita mau menasihati, datang. Kalau tidak bisa, maka mengirim surat. Sebagaimana Rasulullah SAW mengirim surat ke Raja Herakles, Raja Persia, kemudian juga raja yang lainnya. Siapa raja yang masuk Islam? Raja Najasyi. Sebab nasihat, dan nasihat itu isinya bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu ala manittaba'il huda. Semoga Allah beri keselamatan yang mengikuti petunjuk ini. Padahal itu surat dikirimkan pada orang kufar dengan bahasa yang bagus. Ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Mari kita kembali kepada prinsip yang sama, kita beribadah hanya kepada Allah. Ada yang menolak dan ada yang menerima. Karena Allah Ta'ala berfirman, fadzakir inna fa'atidz dzikra. Beri peringatan, karena peringatan itu akan bermanfaat. Sayadzakkaru may yakhsha, akan mengambil peringatan itu orang yang takut hatinya pada Allah. Wa yatajannabu al-ashqa, dan akan menjauhi orang yang keras hatinya, orang tertutup hatinya. Tapi kita diperintahkan untuk memberi peringatan, untuk memberi nasihat. Diterima atau tidak itu bukan kewajiban kita. Kewajiban kita hanya wa ma 'alaika illal balaghul mubin. Tidak ada kewajiban bagimu wahai Nabi kecuali hanya menyampaikan belaka. Ya, jadi kita tidak boleh durhaka. Ketika diperintahkan yang maksiat, kita diam, tidak melaksanakan. Ya, cukup, dan tidak komentar yang lain. Ketika kita mau menasihati harus tatap muka. Ya, atau yaitu pergi atau mengirim surat. Sebagaimana dulu yang telah kita pelajari dalam kitab, yaitu yang sudah kita pelajari sebelumnya, Al-Imam Barbari As-Sunnah, Syarhus Sunnah. Rasulullah SAW bersabda, ya, subhanallah. Jadi barang siapa man arata ayyan sahalidi sultanin fala yubdihi ala niyatan. Nah, falyakhudh biyadi wal yakhlu. Barang siapa yang ingin menasihati pemimpin, jangan digelar di tengah masyarakat. Fala yubdihi ala niyatan, jangan dibongkar di mimbar, di tempat yang ramai. Orang kita sendiri ini kita salah, tidak mau kesalahan kita dibongkar di luar. Apa hubungannya orang luar dengan mereka? Fala yubdi ala niyatin wal yakhud biyati, maka datangi wal yakhlu, dan bersepi. Ini adab menasihati yang ini kadangkala belum dikerjakan, atau dikerjakan mungkin dengan gaya yang marah. Tidak boleh. Apa katanya Allah Ta'ala memberi nasihat pada yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun ketika disuruh berangkat menasihati Fir'aun, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Nabi Musa, Nabi Harun, maka bicaralah kamu di hadapan Fir'aun yang itu puncaknya orang kafir mengatakan dirinya Tuhan. Faqula lahu qawlan layyina, bicaralah yang lembut. La'allahu, barangkali
namanya pedagang. Satu-satu untung, satu-satu rugi. La'allahu yatadzakkar, barangkali dia mau sadar. Ya. Au yakhsha, atau takut kepada Allah. Ternyata tidak takut. Tapi bukanlah dikatakan tidak berhasil Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun, tidak. Karena kita hanya menyampaikan. Tapi insya Allah ya, kalau usaha-usaha semacam itu yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diamalkan, akan berkurang kezaliman dan akan menjadi baik. Inilah yang masih dilupakan oleh sekian banyak kaum muslimin. Nah, selanjutnya, hadza ta'kidun lima sabaqa, ini adalah penguat dengan keterangan yang sesudahnya atau sebelumnya. Hatta walau khasala minhum dzulman wa jawrun wa ma'asin, ya, sekalipun yaitu dalam keadaan hatta walau khasala min, walaupun yaitu mereka sendiri dalam keadaan berbuat zalim, curang, berbuat maksiat, wa kabairu, dan melakukan dosa duna syirki, yang itu bukan syirik besar. Fa innana la nanza'u yatan min ta'atin, kita tidak boleh keluar dari kepemimpinan mereka. Kita tidak boleh keluar dari kepemimpinan mereka. Wala nakhruju alaihim wala na'sihim, kita tidak boleh keluar dan tidak boleh kita durhaka kepada mereka. Ini wasiatnya ulama sunnah. Maka berdalil Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala ini ulama-ulama yang dicaci oleh ahlul bid'ah. Ternyata ini nikmatnya kita membaca nasihat mereka. Maka para ulama berdalil dengan firman Allah taala dari surat An-Nisa nomor 59. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, wahai orang beriman. Ya, di antara ciri-cirinya orang beriman, sifat-sifat yang harus nampak untuk orang beriman ini, mentaati Allah Ta'ala semua perintahnya selagi mampu. Kalau tidak mampu mentaati keseluruhannya, kita istighfar. Karena Allah Ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala menurut kemampuanmu. Ya. Demikian juga semua larangannya kita tinggalkan kecuali dalam keadaan terpaksa. Semoga Allah Ta'ala mengampuni kita. Wa atii'ur rasulah, dan taatilah utusan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka menyampaikan kepada umatnya, menyampaikan wahyu Allah. Tidak boleh kita pilih-pilih. Kalau kita tidak mampu, kita istighfar. Dan jangan melanggar larangannya. Karena larangan dari Rasulullah SAW, larangan Allah. Dalam satu ayat, wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Siapa yang mentaati Rasulnya berarti dia taat kepada Allah. Kemudian wa ulil amri minkum, subhanallah. Dan taati pula pemimpin-pemimpin dari kalangan kalian semuanya. Ya. Dan ini atas perintahnya Allah Ta'ala, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita pelajari setengah bulan yang lalu, yaitu hadisnya, alal mar'il muslimi as-sam'u wat ta'atu fi ma akhabba wa kariha ma lam yu'mar bi maksiatin. Wajib setiap orang muslim, ya, hendaknya dia mentaati baik yang ia sukai atau yang tidak ia sukai, selagi kita tidak diperintah kepada maksiat. Fa in umira bi maksiatin fala sam'a wala ta'ah. Kalau diperintah maksiat maka kita tidak mendengarkan dan tidak mentaati, tapi kita tidak boleh membuat ulah yang lain. Tapi doakan mereka supaya menjadi orang selalu memerintahkan yang baik. Bal nujahidu ma'hum, bahkan kita hendaknya jihad pula bersama mereka. Artinya kita hendaknya membantu mereka dalam hal-hal yang kita bisa bantu. Termasuk untuk kerusuhan-kerusuhan, ya, di dalam masyarakat. Ya, bagaimana kita bisa lapor mereka dan umat ini, rakyat ini agar tidak berbuat jahat. Bagaimana kita membantu andil menyampaikan ilmu kepada mereka. Nah,
Karena apa? Orang senantiasa menuntut ilmu, kelihatan baiknya. Kelihatan baiknya tidak sama dengan orang yang tidak menuntut ilmu. Dan berapa banyak orang yang membenci ilmu setelah dia ikut ya menuntut ilmu, subhanallah, menjadi baik. Ada orang yang menginteli saya selama 5 tahun di situ, di Sepanjang. Ya, Ustadz, saya tetap mengikuti taklim panjenengan 5 tahun. Tapi alhamdulillah Ustaz tidak ada apa-apa. Laporannya gimana? Baik. Loh. Ya. Sekarang ada lagi yang pindah di pondok. Ikut taklim, diboyong anak istrinya, dijual rumahnya yaitu di Surabaya. Berapa dibelinya? Dia pekerjaannya di Surabaya, pulang pergi. Ya. Mengawasi alhamdulillah. Ilmu yang kan berkahnya besar. Ya, jadi mereka kalau datang mendengarkan, petunjuk datang. Petunjuk datang. Ya. Nah, inilah satu bukti yang tidak bisa diingkari. Kebaikan-kebaikan akan muncul sebab ilmu. Selanjutnya pula di sini dijelaskan pula fallahu ta'ala. Nah, wa nashatul jum'ah wal jama'ati wal a'yati ma'ahum, dan kita Ahlus Sunnah ikut sholat Jumat dan sholat jamaah dan juga hari raya Id yang diselenggarakan oleh mereka. Jadi hari raya ini bukan tugasnya yayasan membuat hari raya sendiri, bukanlah partai, bukan pula golongan organisasi, tidak. Ini haknya ulul amri. Alhamdulillah di pemerintahan kita masih mengadakan ru'yah hilal. Ya, mereka mengadakan musyawarah. Dengan mereka menentukan bahwasanya siang tanggal sekian, hari raya tanggal sekian. Dan mereka juga membantu menjaga orang-orang yang sholat. Adapun sebagian ada kerusuhan, ya ada suatu sebab. Kita tidak mengambil satu yang kecil yang sedikit kemudian kita meninggalkan yang banyak. Dan inilah yang harus kita fahami. Min ajli istima'i kalimatul muslimin. Kenapa kita harus mengikuti ketaatan kita pada waliul amri, yaitu pada waktu mengadakan yaitu sholat Jum'ah dan juga sholat berjamaah dan juga sholat Id dan juga yang lainnya dalam rangka agar bersatu umat ini. Selanjutnya, wa nara ta'atahum min ta'atillahi faridah. Maka ahli sunnah, kalimat naro itu kami, maknanya ahli sunnah, bukan kami pribadi. Ini al-imam ya, Abu Ja'far at-Tahawi mengatakan wa nara ta'atahum min ta'atillahi azza wa jalla faridah. Maka kita punya prinsip, punya yaitu pendapat bahwasanya mentaati walul amri ini bagian daripada taat kita pada Allah dan hukumnya wajib. Wajib. Dengan syarat malam ya'muru bimaksiati. Tapi ketika menyuruh kemaksiatan kita tidak boleh. Tapi kita tidak boleh keluar. Ya. Namun tetap bagaimana ketika merintah yang baik kita taati, ketika merintah yang jelek bukan karena memerintah yang jelek lalu kita keluar secara total, tidak. Akan terjadi huru-hara yang besar. Maka Allah Ta'ala berfirman, ayatnya masih sama, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum fallahu amara bi ta'ati ulatil amri minal muslimin. Maka Allah Ta'ala memerintahkan agar mentaati pemimpin-pemimpin dari kalangan kaum muslimin. Karena ulil amri minkum, bukan minhum. Ammal kafiru fala ta'ata lahu 'alal muslimin. Tetapi kalau itu kafir, maka kita kaum muslimin tidak diwajibkan mentaati mereka. Nah, tetapi kita harus menjaga kemaslahatan yang lebih baik. Namun ketika perintah-perintah urusan duniawi yang maslahah, yang kalau kita melanggar akan menjadi bahaya, maka urusan-urusan keduniawiaan
antum a'lamu bi umri dunyakum, sabda beliau. Seperti lalu lintas atau yang lainnya, tidak mungkin kita akan bisa melanggar. Melanggar bisa maut kita. Nah, mana dalilnya fala ta'ata lahu 'alal muslimin? Allah berfirman dalam surat An-Nisa nomor 141, wa la yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah Ta'ala tidak menjadikan orang kafir itu untuk mengurusi kaum muslimin. Nah, dia Allah Ta'ala tidak menjadikan orang kafir untuk mengurusi kaum muslimin. Orang muslim diurusi oleh orang muslim. Ini pentingnya. Kalau ada sesuatu yang mana dia muslim, kita dahulukan. Ya, karena masih ada kebaikannya. Dan jangan lupa berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu qala, karena Allah Ta'ala berfirman, wa ulil amri minkum, bukan minhum. Dan pemimpin-pemimpin yang dari kalangan kalian semuanya, yakni al-muslimin, yaitu orang muslim. Fatajibu ta'atuhum illa idza umiru bimaksiatin, maka wajib ditaati kecuali pada suatu saat nah diperintahkan maksiat, kita harus bersabar dulu, diam dengan tidak mentaatinya. Insya Allah ini jalan bagus, karena beliau berbicara dasarnya wahyu, melaksanakan perintah Allah Ta'ala dan Nabinya sesuatu kebahagiaan. Fa innahu la ta'ata li makhluqin fi maksiatillah, maka tidak boleh kita taat kepada siapapun manusia kalau mengajak ke maksiat pada Allah, sekalipun orang tua sendiri yang itu menjadi sebab lahirnya kita, yang telah memelihara kita mulai kecil. Nah, apalagi orang lain. Karena ketaatan kepada Allah Ta'ala mutlak, ketaatan pada orang muqayyad, dilihat dulu. Maka Allah Ta'ala berfirman dalam surat Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Kalau dua orang tuamu memaksa, jahadaka, memaksa dirimu untuk berbuat syirik yang kamu tidak punya dalil atas bolehnya melakukan perbuatan syirik, jangan ditaati. Tapi wasakhibhuma fid dunya ma'rufa, bergaulah kamu dengan dua orang tuamu dengan cara yang baik. Tidak boleh ketika orang tua menyuruh kemaksiatan lalu kita tantang dan lalu kita caci maki, tidak boleh. Dinasihati, at-tinu an-nasihah. Bahkan menasihati orang tua harus lembut. Wa qul lahuma qawlan ma'rufa. Nah, wala taqul lahuma uffin, jangan wala tanharuhuma, jangan dibentak. Tapi sekarang berapa banyak anak membentak orang tua karena kesalahan orang tua tidak mendidiknya yang baik. Nah, lakin laisal makna, bukanlah berarti kita tidak mentaati perintahnya maksiat itu antakhruja alaihi, lalu kamu keluar tidak mau mentaati yang baik. Wa tanza'u ta'ata mutlaqan, lalu kamu yaitu keluar membuat huru-hara di tengah masyarakat, tidak boleh. Ya. Balla tuti'u fi tilkal maksiat, tetapi jangan kamu taati ketika merintah maksiat. Ya. Ketika ditanya, ini Pak dalilnya, dengan lembut. Ya. Wa ati'u fi ma ada, dan taatilah ketika tidak memerintahkan kepada maksiat, walaupun itu perintah yang mubah. Taruhlah dalam umpamanya peraturan dalam satu desa umpamanya, ya kebersihan atau harus ini got-got ini harus dipasang, yaitu umpamanya ya penghijauan yang lain, mungkin kita kurang enak karena hawa nafsu itu rasanya tidak mau diperintah oleh orang, maunya memerintah orang, itu wataknya hawa nafsu. Nyuruh orang tapi dia disuruh tidak mau. Tapi karena itu satu hal yang manfaat secara duniawi, tidak mengapa. Fa mimma laisa bimaksiatin, selagi tidak diperintahkan kepada maksiat. Wa qala,
Dan beliau beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu harus kita lakukan ketika memerintahkan yang baik. Memerintah yang baik itu bisa jadi urusan din kita, bisa jadi urusan duniawi kita. Umpamanya kita diatur untuk pasar, untuk jualan, jangan keleleran di mana-mana jalan, diatur, dikumpulkan tempat-tempat tertentu. Itu kan urusan dunia untuk kebaikan, biar memfokus, biar mudah mencarinya. Nah, itu mereka yang punya hak, bukan kita. Nah, tidak boleh kita jualan di pinggir trotoar, di tempat yang lain kita harus ke sana. Karena itu tidak melanggar din. Karena mereka telah berpikir banyak, mereka itu berpikir untuk kemaslahatan umum. Kadang-kadang kita berpikir hanya untuk keuntungan pribadi. Nah, ini kelirunya. Selanjutnya pula, wa qauluhu, berkata Imam Abu Ja'far At-Takhawi, wa nad'u lahum bis-salahi wal mu'afati. Maka ahli sunnah mendoakan para pemimpinnya supaya menjadi baik dan sehat. Nah, karena pemimpin harus sehat dia. Karena apa yang dihadapi banyak masalah. Menghadapi orang yang penjahat yang lainnya. Nah, ini perlu karena doa ini penting. Ya. Nad'ullaha, semoga kita berdoa pada Allah. Ayyurji'ahum minal haqqi, semoga Allah Ta'ala mengembalikan mereka kepada yang hak. Bukankah beliau bersabda, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dini. Wahai yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku ini untuk berpegang kepada, yaitu kepada agamamu. Berdoa kita untuk diri kita, berdoa pula untuk pemimpin kita. Nah, karena orang apabila didoakan baik senang dia, ya Allah semoga Allah Ta'ala beri hidayah, semoga memberi kesehatan, amin ya Allah kabulkan. Nah, ya, walaupun kita melihat dari sisi tidak senang karena tingkahnya, itu namanya watak manusia. Tapi jangan lupa, jangan sampai tidak kesenangan ini membuat kita berdoa jelek. Bayangkan kalau kita salah didoakan semoga diampuni, senang, bagaimana dengan yang lainnya? Wa yusakhiha ma inta minal akhta, semoga Allah Ta'ala yang membenarkan, yang membenahi kesalahan-kesalahan mereka. Ya. Nad'u lahum bis-salam, maka kita doakan agar mereka menjadi orang yang baik. Li'anna, kenapa? Li'anna salahahum salahun lil muslimin. Sebab kalau sudah pemimpin menjadi baik-baik untuk kaum muslimin. Nah, jadi kita tidak boleh putus asa. Sekarang berdoa, kemarin berdoa belum berhasil, barangkali besok lusa. Wa hidayatahum hidayatan wa hidayatahum, naam, hidayatun lil muslimin. Mereka mendapatkan petunjuk menjadi sebab mendapatkan petunjuk yang lain. Bayangkan kalau sudah ya, pemerintah memberikan instruksi, mengalahkan instruksinya ulama. Besok sholat semuanya. Berhenti semuanya. Karena mereka memiliki wibawa yang tinggi. Nah, ini yang harus kita pahami. Kalau kita mendoakan kebaikan untuk mereka, mereka mendapatkan petunjuk, subhanallah. Kebaikan mereka, kebaikan untuk semua lapisan masyarakat. Wa naf'uhum yata'adda li ghairihim. Manfaat pemimpin ini lebih banyak, bisa mengalir, menyebar kepada yang lainnya. Belum tentu manfaat kita seperti mereka. Fa anta in ta'auta lahum ta'auta lil muslimin. Kalau engkau wahai orang muslim, terutama orang-orang yang punya ilmu, para asatid, kalau engkau mendoakan baik kepada pemimpinnya, berarti engkau mendoakan baik untuk semua kaum muslimin. Ya. Sebagaimana contohnya, kalau orang tua baik, maka insya Allah orang tua akan baik kepada anaknya. Tapi orang tua ini didoakan oleh anaknya jelek, nah, kejelekan orang tua akan menghukum anak-anaknya dan juga bahkan juga akan membunuhnya. Ini hal yang sudah pernah kita saksikan. Inilah pentingnya kita kaum muslimin
Bagaimana kita menjadi orang yang selalu menjadi uswah yang baik. Ya, jadilah kita menjadi orang yang baik dan menjadi sebab orang yang baik. Kuntum khaira ummah. Ya, maka Allah berfirman, kamu hai para sahabat paling baiknya umat. Kenapa dikatakan para sahabat paling baiknya umat? Karena mengikuti taat kepada Allah Ta'ala dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada para sahabat yang demo kepada beliau kecuali kelompok Khawarij. Apa kata ya Muhammad, i'til. Ketika ada orang dikasih, dia tidak dikasih. Padahal itu kebijaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada orang yang sifatnya kuat imannya. Dia miskin tapi bisa bertahan. Dan ada orang yang baru masuk Islam. Dia mu'alaf. Didahulukan pemberian itu pada orang baru masuk Islam. Nah, dibelakangkan orang yang sudah kuat imannya. Ada orang mengatakan, oh tidak adil, si fulan dikasih banyak, si fulan tidak. Apa kata mereka? I'til ya Muhammad, berbuat adil hai Muhammad. Apa kata beliau? Idza lam akun atilan faman ya'til. Subhanallah, beliau tidak marah ini. Kalau saya tidak dikatakan adil, siapa yang berbuat adil permukaan bumi? Begitu indahnya orang yang berpegang dengan ilmu, berpegang kepada sunnah. Sesuatu yang repot menjadi mudah karena dengan ilmu. Nah, baik, itulah yang dapat disampaikan. Barangkali ada pertanyaan, silahkan. Ya. Tentang adil nasihat. Ya. Nasihat itu kalau objeknya manusia apa? Tapi nasihat lillah. Mana itu bisa diterjemahkan nasihat lillah itu maknanya kita menasihat itu harus karena Allah. Menasihat bukan Allah kita nasihat, maknanya kita harus melaksanakan perintahnya. Karena nasihat itu maknanya penjernihan diri. Jadi bukan kita menasihati Allah lalu kita nasihati Allah, bukan. Jadi makna inilah an-nasihatu lillah, maknanya bagaimana kita melaksanakan perintahnya, yang wajib meninggalkan larangannya, beriman kepadanya, mengajak orang beribadah kepadanya, itu namanya an-nasihatu lillah. Wali Rasul juga begitu. Bukan kita nasihati Rasulullah SAW, bukan gitu. Bagaimana kita bisa melaksanakan perintahnya, ya? Bagaimana kita bisa meninggalkan larangannya. Lalu kita mengimani apa yang dikabarkan oleh beliau, mengamalkan apa yang diamalkan beliau, meninggalkan apa yang ditinggalkan beliau. Ini makna wan nasihatul lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang lain? Baik, sebentar. Ada pertanyaan dari Hongkong ini. Silakan Ukti mau tanya. Sadul. Ya. Ya, gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus? Ya. Terus yang sudah ya? Bagus. Ada pertanyaan ini dari Hongkong. Jadi punya saudara. Nah, saudara ini punya tanah. Nah, tanah ini dikerjakan oleh orang banyak pemancingan. Nah, kemudian kalau ada orang mancing dapat, dia dapat 1.000. Kalau tidak dapat. Maka ini tidak boleh.
Jadi kalau disewa saja tanah itu, disewa tanah, karena itu tidak jelas. Ya, jadi kalau disewakan ini saya sewakan 1 tahun berapa. Ya, nanti kalau sudah disewakan dia labanya banyak, yang menyewa ya silakan, itulah yaitu hak mereka. Kalau mereka rugi, yang namanya kerja, satu saat rugi, satu saat beruntung. Jadi yang paling bagus itu yaitu disewakan. Karena apabila ada orang mancing kemudian dapat, kalau tidak, ini namanya upahnya samar, bukan jelas. Karena menyewakan itu harus jelas. Tapi kalau orang berdagang rugi, untungnya tidak jelas, itu hukumannya orang berdagang. Tapi menyewakan harus jelas. Ya, jadi sebaiknya yaitu diperjelas kembali, disewa 1 tahun berapa atau 2 tahun berapa, hitam di atas putih. Kemudian juga masalah mancing. Kalau mancing itu dalam benda itu, nah ini juga kalau dia bayar dulu. Bayar dulu, kalau mancing dapat banyak ya dia dapat, kalau tidak rugi, ini tidak boleh. Itu hukum mancing seperti itu tidak boleh. Tapi kalau dia punya lahan silakan mancing, nggak ada urusan tentang pembayaran, nggak apa-apa, baik hati mereka nggak apa-apa, silakan kamu ambil, boleh. Tapi kalau itu harus bayar dulu, kemudian 1 jam, kalau 1 jam dapat ikan banyak ya itu keuntungannya untuk orang mancing. Kalau tidak, kerugiannya mereka. Ini namanya judi, maka tidak diperkenankan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya rasa cukup. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.